Dalam istilah ekonomi, eksternalitas yang mempengaruhi kualitas lingkungan muncul bila dampak biaya dan manfaat sosial yang ditanggung masyarakat terhadap lingkungan tidak dipertimbangkan oleh pihak yang mengakibatkan dampak tersebut. Artinya di sini oleh pihak industri. Jadi pihak industri yang tidak peduli terhadap lingkungannya itu akan ditanggung akibatnya oleh masyarakat, yaitu secara sosial. Misalnya pencemaran yang tidak dikelola dengan baik itu akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Adanya eksternalitas karena tidak dimasukkannya biaya lingkungan ke dalam biaya produksi, sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Biaya-biaya lingkungan, dampak negatif industri harus ditanggulangi, sehingga biaya yang diperlukan untuk pengolahan limbah atau penyebab pencemaran harus dimasukkan ke dalam atau sebagai biaya produksi. Misalnya, suatu industri, suatu pabrik, mereka akan mengeluarkan biaya investasi untuk pembangunan IPAL misalnya, atau untuk pembangunan instalasi pengolahan air limbah. Supaya apa? Supaya tidak menjadi penyebab pencemaran. Limbah yang dihasilkan oleh suatu proses produksi diolah dahulu dengan menggunakan instalasi pengolahan air limbah sebelum hasil akhir tersebut dibuang ke badan sungai. Nah, dengan penyiapan atau dengan pembangunan investasi IPAL, masyarakat berkurang dampak negatifnya. Karena apa? Karena limbah yang dibuang ke badan sungai sudah diolah terlebih dahulu. Adapun biaya penggantian kepada masyarakat karena lingkungannya tercemar dapat dilakukan dengan pemberian biaya kesehatan atau pengobatan atau biaya agar masyarakat hidup dalam kondisi baik, misalnya dengan menyediakan sumber air bersih atau program-program lainnya. Saya beri contoh, ada suatu industri besar di daerah di Bandung, di daerah Banjaran. Industri itu cukup besar dan mereka mempunyai suatu klinik, klinik pengobatan yang terbuka untuk umum. Artinya terbuka untuk masyarakat sekitarnya. Dia akan menjadwalkan 1 minggu misalnya 2 hari untuk terbuka untuk umum. Itu adalah salah satu kegiatan untuk menginternalisasikan eksternalitas negatif yang diakibatkan oleh proses produksi yang mereka lakukan. Atau ada juga industri dulu ada di daerah Ranca Ekek, ada industri garmen yang cukup besar. Mereka juga membayar eksternalitas negatif yang diakibatkan oleh proses produksi dengan menyediakan sumber air bersih. Jadi sumber air bersih itu dapat diakses oleh masyarakat secara umum. Nah, itu adalah bagian dari internalisasi, yaitu untuk membayar eksternalitas negatif yang diakibatkan oleh kegiatan proses produksi. Kita lebih jauh membahas tentang eksternalitas positif. Eksternalitas positif terjadi saat kegiatan dilakukan oleh seseorang atau kelompok memberikan manfaat pada individu atau kelompok lainnya. Ini dituliskan oleh Sankar pada tahun 2008. Perbaikan pengetahuan di berbagai bidang, misalnya ekonomi, kesehatan, kimia, fisika, akan memberikan eksternalitas positif bagi masyarakat. Eksternalitas positif terjadi ketika penemuan para ilmuwan tersebut tidak hanya memberikan manfaat pada mereka, tapi juga terhadap ilmu pengetahuan dan lingkungan secara keseluruhan. Contoh yang mudah misalnya penemuan sumber daya atau energi alternatif. Misalnya sudah pernah dengar ada pengolahan limbah yang dilakukan untuk mendapatkan biodiesel. Nah, lalu ada penelitian-penelitian dari minyak jarak. Nah, itu adalah salah satu atau beberapa kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan multidisiplin ilmu, dengan ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kimia, sehingga didapatkan penemuan-penemuan alternatif dari bahan bakar. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengurangi pencemaran. Nah, itu adalah satu cara untuk membangun eksternalitas positif. Artinya, dengan ada energi alternatif akan dapat berkurang pencemaran yang dihasilkan oleh pembakaran atau oleh sumber energi yang tidak ramah lingkungan.
Masyarakat mungkin akan menanggung eksternalitas negatif dari suatu kegiatan industri atau kegiatan suatu pabrik. Nah, bagaimana peran dari pemerintah? Nah, peran pemerintah di sini akan mempunyai suatu peran, yaitu mempergunakan instrumen ekonomi, di mana instrumen ekonomi dapat digunakan pemerintah untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi dalam melindungi lingkungan dari eksternalitas negatif. Misalnya dengan menerapkan pajak dan aturan perundang-undangan. Misalnya SK Gubernur Jawa Barat tentang baku mutu limbah cair ataupun mengenai pengelolaan limbah B3. Atau pemerintah juga bisa mengeluarkan sanksi perdagangan atau denda terhadap pencemaran yang diakibatkan karena proses produksi suatu industri. Atau bahkan pemerintah juga bisa memberikan ketentuan, yaitu mewajibkan pemberian label produk yang ramah lingkungan, atau bahkan dengan kebijakan pembatasan impor. Instrumen ekonomi ini bisa digunakan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakatnya. Dengan adanya peraturan perundang-undangan, dengan adanya SK Gubernur Jawa Barat tentang baku mutu limbah cair, maka pabrik-pabrik atau industri dengan pengolahan IPAL-nya, mereka akan punya aturan BOD, COD, kemudian bagaimana limbah itu boleh dibuang ke badan sungai, sehingga masyarakat sekelilingnya, masyarakat yang hidup di sekitar bantaran sungai akan terlindungi. Atau bahkan yang lain, misalnya di sini sanksi perdagangan. Nah, bisa diberikan sanksi perdagangan apabila industri tersebut melanggar aturan-aturan. Misalnya ada berapa persen yang harus dipenuhi oleh industri tersebut dalam proses produksinya. Berapa persen berapa persen muatan, misalnya muatan lokal atau zat-zat yang digunakan misalnya harus ramah lingkungan. Nah, kemudian juga ada kegiatan lain, yaitu pemberian denda karena pencemaran. Nah, itu pun misalnya berdasarkan dari aduan masyarakat. Masyarakat memberikan aduan kepada pemerintah dengan memberikan bukti dan data. Nah, itu pemerintah bisa bertindak memberikan surat peringatan, kemudian melakukan inspeksi terhadap proses kegiatan industri. Apabila terbukti bahwa industri tersebut tidak mengelola limbahnya dengan baik, pemerintah dapat memberikan denda karena penyebab pencemaran oleh industri tersebut dan merugikan masyarakat. Nah, sekarang ada yang disebut dengan eco-label, yaitu pemberian label produk yang ramah lingkungan. Nah, ada sekarang untuk membatasi impor, karena seperti diketahui banyak barang-barang luar yang bisa masuk dengan bebas. Kalau tidak dibatasi impornya, akan banyak barang-barang yang tidak ramah lingkungan dan itu akan merugikan masyarakat. Pada sebagian proses pengawasan, penegakan hukumnya masih lemah dalam hal menindak industri yang tidak peduli terhadap lingkungan. Misalnya industri yang belum menyediakan atau membangun instalasi pengolahan limbah. Memang investasi untuk IPAL itu cukup besar, tapi pemerintah juga sudah memberikan beberapa solusi. Misalnya dibuatlah IPAL yang terpadu untuk beberapa industri. Dulu pernah ada wacana membuat satu IPAL untuk industri yang berada di daerah Cisirung, daerah Muhammad Toha. Nah, itu limbahnya, pengolahan limbahnya itu dibuat dalam satu pengolahan limbah yang tersinergi atau terpusat. Tapi itu juga rasanya tidak jalan. Nah, karena apa? Karena untuk satu industri mendirikan IPAL, investasi memang cukup besar. Nah, hal-hal itu juga dilakukan pemerintah, bahwa instrumen ekonomi akan menjadikan common dan kontrol. Artinya merupakan perintah, merupakan aturan, tapi juga akan dilakukan pemeriksaan atau sidak, ya, yang harus dilakukan pemerintah secara tegas. Jadi ketika pemerintah mensyaratkan suatu proses produksi dilengkapi dengan instalasi pengolahan limbah, ya dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun pertama, kemudian nanti 3 tahun kemudian, nah itu dilakukan kontrol, dilakukan pemeriksaan.
Nah, apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai, ketidaksesuaian dalam pengolahan limbah harus ditindak. Misalnya dengan pemberian surat peringatan pertama, lalu diminta untuk melakukan perbaikan. Lalu nanti akan diperiksa lagi 3 bulan mendatang, misalnya apakah sudah ada perbaikan. Kalau belum ada perbaikan, ya diberikan SP yang kedua. Begitu seterusnya. Sampai ketika misalnya diberikan surat peringatan yang ketiga tapi belum ada perbaikan, sudah diberikan sanksi tegas. Bisa denda, misalnya, atau bahkan bisa ditutup industri tersebut. Nah, sanksi tegas itu merupakan bentuk dari instrumen ekonomi yang bisa diberikan oleh pemerintah terhadap industri untuk melindungi masyarakatnya. Common and control policy dapat dilakukan dengan cara melarang atau mengharuskan perilaku tertentu. Misalnya membuang bahan kimia beracun ke persediaan air adalah tindakan kriminal. Nah, ini tadi dibatasi atau dipagari oleh aturan-aturan tentang bagaimana pengolahan limbah cair terutama seperti itu. Nah, di sini pemerintah bisa memberikan common and control policy. Namun untuk sebagian besar kasus polusi situasinya tidaklah sederhana. Untuk penggunaan kendaraan bermotor yang menghasilkan polusi udara, pemerintah tidak dapat melarang semua kendaraan bermotor untuk mengatasi eksternalitas. Misalnya ya, polusi udara karena transportasi merupakan penyebab pertama atau penyebab terbesar polusi udara. Jadi transportasi merupakan penyebab terbesar. Nah, tapi apakah pemerintah akan mengambil langkah untuk melarang penjualan kendaraan bermotor? Apakah seperti itu yang dilakukan? Coba saudara pikirkan apakah itu langkah yang benar untuk mengurangi polusi, yaitu dengan membatasi produksi kendaraan bermotor. Apabila kebijakan untuk mengurangi produksi kendaraan bermotor dilakukan, akan timbul atau masalah baru, yaitu akan bertambahnya pengangguran. Karena produksi dari pabrik kendaraan bermotor akan berkurang atau mungkin sedikit terhenti. Karena tadi larangan untuk memproduksi kendaraan bermotor. Nah, itu yang disebut sebagai bahwa pembuat kebijakan harus mempunyai informasi mengenai kegiatan-kegiatan usaha serta teknologi yang dipakai untuk menyusun kebijakan. Jadi harus dianalisa dengan baik apakah langkah yang diambil oleh pemerintah, kebijakan yang diambil oleh pemerintah berpihak pada masyarakat atau tidak. Nah, kalau saya berpendapat bukannya membatasi produksi kendaraan bermotor, tapi coba mencari alternatif dari bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Nah, sekarang sudah banyak ya bahan bakar yang dengan nilai oktan yang lebih rendah misalnya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengurangi pencemaran. Tidak dengan mengurangi produksi kendaraan bermotor, tapi dilihat root cause yang dilihat penyebab pencemaran udaranya, yaitu bahan bakar yang digunakan. Atau misalnya dengan cara re-engineer, merekayasa mesin-mesin kendaraan bermotor untuk lebih bisa menyaring zat-zat yang berbahaya untuk tidak terbuang atau tidak mencemari. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu usaha untuk mengurangi polusi pencemaran udara diakibatkan oleh kendaraan bermotor. Tadi sudah disampaikan beberapa instrumen ekonomi yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat. Memberikan pajak, kemudian memberikan denda apabila tidak dilakukan pengelolaan lingkungan, atau misalnya dengan beberapa aturan atau beberapa aturan-aturan SK, aturan untuk pengelolaan limbah. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengapresiasi industri-industri yang sudah melakukan pengelolaan limbah dengan baik? Nah, di sini saya akan sampaikan insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk industri yang sudah mengelola lingkungan dengan baik. Nah, salah satunya adalah program penilaian peringkat kinerja perusahaan atau disingkat dengan PROPER. PROPER merupakan perwujudan transparansi dan demokratisasi dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Penerapan instrumen ini merupakan upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk menerapkan sebagian dari prinsip-prinsip good governance
transparansi, berkeadilan, akuntabel, dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Nah, yang mendapatkan peringkat proper itu industri-industri besar, industri yang sudah peduli atau industri yang sudah mengelola lingkungannya dengan baik. Ada 5 tingkatan penilaian proper, mulai dari yang tertinggi yaitu emas. Artinya selain industri tersebut bisa mengelola lingkungan dengan baik, mereka pun sudah banyak menghasilkan atau memberikan program-program yang melibatkan masyarakat. Kemudian di bawah emas adalah hijau. Hijau juga predikat yang baik karena industri tersebut sudah mengelola lingkungannya dengan baik. Kemudian di bawahnya adalah biru. Ya, itu juga sudah mengelola tapi masih sedikit akibat atau akibat masyarakat mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Nah, yang tidak baik adalah merah. Merah itu belum peduli terhadap lingkungan. Industri tersebut belum bisa mengelola lingkungannya dengan baik. Yang lebih parah adalah hitam. Hitam itu sama sekali tidak peduli terhadap pengelolaan lingkungan. Nah, pabrik-pabrik atau industri yang sudah mendapatkan proper, sebut saja misalnya semen, PT Semen 3 roda, atau Pertamina, atau misalnya ada Chandra Asri. Nah, itu adalah industri-industri yang sudah mampu mengelola lingkungan, mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga industri tersebut selain mampu mengelola lingkungannya, juga sudah memberikan manfaat bagi masyarakat, baik masyarakat sekitar maupun masyarakat dalam cakupan yang lebih luas. Program lain yang merupakan insentif dari pemerintah, misalnya Langit Biru. Program Langit Biru merupakan pelindungan ozon, ya. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas udara perkotaan dengan cara menurunkan beban pencemaran dari emisi transportasi di perkotaan di Indonesia. Atau ada juga kegiatan Anugerah Kalpataru, di mana Anugerah Kalpataru ini diberikan kepada seseorang yang merupakan penghargaan yang telah berkontribusi terhadap pertumbuhan hijau. Kalpataru adalah penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup di Indonesia. Penghargaan Kalpataru diberikan oleh pemerintah kepada individu atau perorangan atau juga kelompok warga negara Indonesia yang dinilai berjasa dalam melestarikan lingkungan hidup. Penghargaan ini diberikan setiap tahun sejak tahun 1981 sebagai salah satu dari rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Indonesia. Nah, program yang dekat dengan masyarakat pendidikan adalah program Adiwiyata. Ada sekolah-sekolah kalian yang pernah mendapatkan anugerah program Adiwiyata? Di Bandung yang saya tahu pernah mendapatkan adalah SMA Negeri 24 ya di Jalan Nasution. Nah, untuk program Adiwiyata ini ditetapkan menjadi 4 komponen program yang menjadi satu kesatuan utuh dalam mencapai sekolah adiwiyata. Keempat komponen tersebut adalah 1. Menetapkan kebijakan berwawasan lingkungan. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan. Yang ketiga, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif. Dan yang keempat, pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Saya coba mengambil gambar, kalau saya tidak salah ini SMA, salah satu SMA di daerah Kuningan di Jawa Barat yang memperoleh program atau memperoleh penghargaan Adiwiyata. Nah, kebijakan berwawasan lingkungan dapat diterapkan oleh atau diberikan oleh kepala sekolahnya. Bagaimana kepala sekolah memberikan kebijakan bahwa lingkungannya harus asri, bagaimana mengelola airnya, bagaimana mengelola tanaman atau taman yang ada di sekitar sekolah tersebut. Kemudian memasukkan kurikulum yang berbasis lingkungan. Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif itu dilibatkan orang tua murid ataupun bahkan siswanya untuk bisa berpartisipasi aktif mengelola lingkungan yang sudah dibangun sedemikian rupa.
Kemudian pengelolaan sarana pendukung yang ramah lingkungan, termasuk misalnya bagaimana pengelolaan penggunaan air, bagaimana menggunakan kembali air hujan. Nah, beberapa hal yang sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah yang mendapatkan penghargaan, yaitu penghargaan Adiwiyata. Penghargaan lain yang diberikan oleh pemerintah misalnya ada Satya Lencana bagi penggiat lingkungan. Itu bisa dilakukan mulai dari skala terkecil sampai skala yang lebih besar. Misalnya pernah ada seseorang atau kelompok yang mendapatkan Satya Lencana ketika mampu mengelola daerah pinggiran pantai dengan ditumbuhi oleh nipah sehingga bisa dikurangi erosi akibat dari deburan ombak yang bisa mengakibatkan kerusakan di pinggiran pantai. Kemudian ada program Cleaner Production. Nah, ini sudah dibahas sebelumnya ya. Banyak program-program Cleaner Production yang bisa diterapkan di industri. Misalnya ada salah satu yang disebut dengan Good Housekeeping, di mana Good Housekeeping adalah salah satu dari kegiatan Cleaner Production yang biasa dilakukan di gudang. Good housekeeping ini bisa juga misalnya dengan cara melakukan stock of name. Jadi pada suatu gudang akan tercatat dengan baik sisa-sisa bahan kimia atau sisa-sisa bahan baku yang tercatat. Sehingga ketika dibutuhkan bahan baku yang sama, itu bisa diperhitungkan pembeliannya. Sehingga di gudang tidak semakin menumpuk. Tapi sisa-sisa itu, sisa penggunaan produk-produk sebelumnya bisa digunakan kembali untuk produk lanjutan. Nah, Good Housekeeping ini merupakan juga salah satu dari kegiatan Cleaner Production. Kemudian ada yang lain yaitu pengelolaan limbah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Bagaimana suatu industri mampu mengelola limbah B3-nya. Seperti pernah saya sampaikan, dengan dimensi teknologi bisa ditambahkan beberapa alat untuk bisa mengelola hasil dari pembakaran batu bara, sehingga hasil pembakaran batu bara ini tidak serta-merta mencemari lingkungan dan masyarakatnya tidak dirugikan secara langsung. Tapi industri tersebut bisa mengelola atau mengolah fly ash-nya, limbah batu bara, untuk menjadikan bahan produk yang lain sehingga mengurangi pencemaran. Sekarang ini yang saudara tunggu, yaitu slide terakhir. Slide terakhir adalah suatu penghargaan insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap suatu daerah, yaitu penghargaan Adipura. Merupakan penghargaan dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini adalah Kementerian Negara Lingkungan Hidup, yang diberikan kepada kabupaten atau kota yang dinilai berhasil dalam mengelola kebersihan dan lingkungan perkotaan secara berkelanjutan. Program Adipura dimulai sejak tahun 1986, sempat terhenti di tahun 1998, dan kemudian dicanangkan kembali di tahun 2002. Program Adipura merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk mendorong penyelesaian berbagai isu lingkungan hidup. Misalnya bagaimana pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, bagaimana pemanfaatan ekonomi dari pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran air dan udara, pengendalian dampak perubahan iklim atau pengelolaan kasus pertambangan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, maupun penerapan tata kelola pemerintah yang baik. Ada dua aspek utama yang menjadi dasar penilaian Adipura, meliputi satu berupa kondisi fisik, yaitu kebersihan dan keteduhan lingkungan perkotaan. Yang kedua adalah kondisi non-fisik, yaitu mengenai institusi, manajemen, dan daya tangkap dalam pengelolaan lingkungan perkotaan. Bandung pernah mendapatkan Adipura, tapi Bandung juga pernah akhirnya tidak mendapatkan Adipura. Karena apa? Karena dinilai belum mampu mengelola sampahnya dengan baik. Beberapa tahun ke belakang pernah terjadi pengelolaan sampah yang tidak baik di daerah Bandung, sehingga sampah yang menumpuk karena adanya gas metana, sampah itu menjadi meledak, ataupun karena terlalu banyak sampahnya menjadi longsor. Masyarakat sekitarnya tertimbun atau dirugikan.
Nah, itu pengelolaan sampah yang belum baik. Sekarang sudah banyak perkembangan-perkembangan baru atau peningkatan-peningkatan pengelolaan lingkungan. Sudah semakin banyak ruang terbuka hijau. Lalu pengelolaan sampahnya juga sudah semakin baik. Dipilah sampah organik dan sampah non-organik misalnya. Kemudian ada pengendalian pencemaran air dan udara. Tadi saya di depan sudah sampaikan salah satu pengendalian pencemaran udara misalnya dicarikan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, atau dibuat mesin-mesin dengan re-engineer, dengan rekayasa engineering yang lebih ramah lingkungan. Kemudian untuk pengelolaan kasus pertambangan, saya pernah sampaikan kasus Freeport misalnya, atau ada Newmont di Sulawesi, itu juga kasus-kasus yang pada sektor pertambangan. Nah, beberapa daerah sudah memperoleh penghargaan Adipura, dan ini adalah penghargaan bergengsi bagi daerah yang mampu mengelola lingkungannya dengan baik. Nah, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup itu dilakukan pengawasannya secara bertahap, secara hierarki, dari mulai pemerintah pusat, Kementerian Negara Lingkungan Hidup di pusat, kemudian turun ke provinsi, lebih kecil lagi turun ke kota, bahkan ada ke kabupaten. Dan dinas-dinas lingkungan hidup tersebut yang akan mengamati atau akan melihat proses-proses yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun oleh industri-industri sekitarnya, sehingga pengelolaan atau seperti tadi instrumen ekonomi yang dimiliki pemerintah, yaitu command dan control, dapat terlaksana. Jadi pengontrolannya tidak hanya dari pusat, tapi dilakukan secara hierarki, secara bertahap, ya, dari pusat sampai ke daerah sampai yang lebih kecil lagi. Ya, selesai sudah penjelasan tentang pengantar ekonomi lingkungan, di mana ada kata kunci di sini adalah tugas pemerintah untuk melakukan command dan kontrol. Selain memberikan instruksi, memberikan aturan-aturan, juga melakukan kontrol bagi industri-industri bagaimana mereka mengelola lingkungannya. Tapi pemerintah pun punya instrumen ekonomi yang digunakan berupa misalnya aturan maupun pajak yang diberikan oleh pemerintah, diambil oleh pemerintah dari industri, yang pajak tersebut dapat dimanfaatkan untuk masyarakat, misalnya untuk memperbaiki jalan, untuk membangun sarana umum, puskesmas, misalnya rumah sakit dan lain sebagainya. Kemudian yang dijelaskan lagi adalah insentif atau penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada industri yang sudah mengelola lingkungan dengan baik. Nah, itu adalah materi pengantar pengantar ekonomi lingkungan. Mari kita semua membangun diskusi untuk materi yang terakhir ini. Yuk kita buka tanya jawab. Terima kasih.